Ya, ketemu lagi ya. Nah, ceritanya begini ya. Ada wakil gubernur Jawa Barat namanya Pak UU gitu ya. Nah, biar terlihat akrab, juga karena Pak Wagub ini masih muda, panggil aja AA ya. Jadi karena nama panggilannya Pak UU, kita panggil pakai AA. Jadi AA UU ya. Sama seperti misalnya AA Game gitu. Jadi kalau ini AA UU ya. Nah, AA UU ini punya solusi jitu buat mengatasi tingginya angka penderita HIV atau AIDS di Bandung. Tapi solusi dari AAUU itu diduga malah menimbulkan masalah baru, yaitu mengoyak keharmonisan rumah tangga warganya. Iya. Nah, dengan entengnya AAUU ini bilang bahwa solusi mengatasi penyakit HIV atau AIDS adalah tolong para istri izinkan suaminya kawin lagi. Waduh. Ini pejabat macam apa ini? Iya. Main seruduk aja ya. Poligami, kawin lagi. Saya kasih tahu ya, AAUU nih, mungkin nonton ya. Manehna teh boleh kasih solusi apapun. Bebas, asal nggak nyenggol-nyenggol kedaulatan para istri. Paham tidak? Situ sih enak, main suruh-suruh aja kawin lagi. Tuh lihat dapur saya tuh. Piring 2 lusin udah pecah semua tuh. Iya, mana piring plastik lagi. Gimana ngebantingnya itu piring plastik aja sampai pecah. Itulah kekuatan super kaum istri. Bisa saja mereka tuh terlihat lemah lembut. Itu sebelum mendengar kata kunci. Coba ucapkan kata kuncinya sesuai arahan Pak Wakil Gubernur Jawa Barat tadi. Mah, akang bade poligami. Itu istri yang tadinya lemah lembut mendadak kayak Faisal Assegaf tuh. Kalau teriak kenceng. Ya tadinya istri itu salehah gitu ya. Alim, wah luar biasa. Mendadak jadi kayak anggota ormas nagih iuran menjelang lebaran. Galak, mata melotot, apa yang ada di dekatnya dilempar. Aduh, ingat Pak Wagub Jabar ya, akibat berita pernyataan Anda yang kemudian saya forward ke istri, gara-gara itu 2 hari saya tidur di sofa. Aduh, mana sofanya? Sofa ruang tamu Cokro TV lagi. Aduh, tidur di sofa sama Denny Siregar. Komplit kan? Ini pejabat asal ngomong aja. Pakai dasar apa itu analisa mencegah HIV ya atau HIV itu suruh kawin lagi? Itu analisanya seperti apa? Jangan-jangan ini pernyataan titipan dari kawannya Pak Wagub. Aduh. Saya kebayang ya, Wagub kan pasti punya apa namanya itu, staf ahli kan. Wakil gubernur pasti punya staf ahli. Jakarta aja banyak kan. Saya kebayang itu lagi meeting di sebuah ruangannya Pak Wagub gitu ya. Ini saya imajinasikan seperti itu, saya duga begitu rapat Pak Wagub nanya, ini berdasarkan hasil temuan ini, waduh, Bandung termasuk yang tinggi nih para penderita HIV katanya. Ini teman-teman penasihat saya ada usulan atau tidak? Tengok itu. Manehna tuh, manehna, kamu. Aduh, ada satu yang lagi ngantuk di pojokan. Begini Pak Wagub, menurut saya udahlah kawin lagi. Atau minimal kalau punya ide itu nyuruh kawin, ya apalagi punya ide apa tuh namanya kawin lagi atau poligami ini tuh, ya contohin dulu tuh AAUU. AA contohin dulu lah, mulai dari caranya izin ke istri sampai ijab kabul, live di TV, bukan settingan. Jangan lupa jumlah piring di dapur direkam dulu, before sama after. Before minta izin berapa jumlahnya, ya, sama afternya setelah minta izin berapa jumlahnya. Apakah jumlahnya berkurang atau malah bertambah? Mana ada istri marah malah belanja piring. Ya,
Jadi biar nggak salah paham nih, awal mulanya tuh begini, masalahnya adalah temuan kalau di Bandung itu ternyata mahasiswa dan juga ibu rumah tangga itu banyak yang terkena HIV atau HIV atau AIDS itu. Masalahnya masalahnya ada di situ ya. Jangan fokus ke kawin laginya ya. Masalahnya adalah di soal tingginya penderita HIV. Ya, bukan soal poligaminya nih. Tolong nih, fokuskan. Jadi data dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA itu di Bandung itu mengungkapkan bahwa ada lebih dari 5.900 kasus positif HIV di Bandung selama tahun 91 sampai 2021. Dan nah ini 11% diantaranya adalah ibu rumah tangga. Nah itu keprihatinan kita di situ fokusnya ya. Nah gara-gara temuan inilah Wagub Jabar alias AAUU itu tadi bikin pernyataan yang menggembirakan ya bagi bapak-bapak, tapi bikin stres ibu-ibu. Nggak cuma ibu-ibu yang marah, kayaknya Ridwan Kamil, gubernurnya, juga kesel. Karena ternyata di Jawa Barat itu kebalik ya. Kalau Jakarta kan gubernurnya yang pidato, wakilnya yang kesel. Ini mah kebalik. Nah, gara-gara berita soal mengatasi HIV dengan kawin lagi atau poligami itu, saya jadi teringat kasus yang mengejutkan di Jawa Barat tempo lalu ya. Yaitu kasus misalnya ada pengajar sebuah pesantren yang memperkosa 13 santriwatinya sampai hamil. Bahkan ada yang hamilnya itu 2 kali tanpa dinikah. Dan sekarang pelakunya sih alhamdulillah sudah divonis hukuman mati kalau nggak salah. Masih ingat ya? Heri Wirawan, masih ingat nggak? Nah, legenda pemakan keperawanan sejati dia itu ya. Waktu ada kasus ini, Pak Wagub kemana ya? Diem-diem baik. Juga ketika ada kasus di Tasik Malaya, yaitu kasus anak-anak yang memaksa anak yang lain, ya, dia membuli seorang anak lainnya untuk memperkosa kucing sampai meninggal. Ya, AAUU sih datang waktu itu, tapi pernyataannya saat itu juga ngeselin. Katanya udahlah damai aja lah antara keluarga korban dan juga pelaku. Aduh, AAUU ini gimana sih? Nah, solusi menekan HIV dari seorang pejabat nomor 2 terpenting di Jawa Barat adalah poligami, alias kawin lagi. Dia kira kawin itu cuma masalah seks doang ya. Justru itu sih porsi yang paling sedikit. AAUU. Iya, misalnya dalam 24 jam itu waktu sehari ya, sehari semalam bagi pasangan suami istri itu adalah 24 jam. Kegiatan begituannya kan paling cuma 30 menit. Iya kan? Kalau AA mungkin 10 menitan lah ya. Lumayan, itu juga udah termasuk pidato pembuka ya. Nah, sisanya 23 jam lebih itu adalah hal-hal yang jauh lebih penting dalam sebuah pernikahan. AAUU tahu tidak? Di situ nggak cuma ada seks, tapi juga yang lebih penting yaitu misalnya yang namanya kasih sayang, pengertian, cari duit bareng, ngurus anak, dan masih banyak lagi. AAUU tahu tidak? Main nyuruh kawin lagi aja, mau biayain. Atau bagaimana kalau misalnya kaum wanita nuntut poliandri? Karena kata Kang Emil, di Jawa Barat itu kelebihan 600.000 laki-laki. Itu belum termasuk Ariel Noah ya. Tambah puyeng AAUU nih. Atau jangan-jangan AAUU dapat info A1 soal kawin lagi atau poligami adalah solusi dari AA yang satunya lagi. Betul tidak? Jagalah hati. Ya jangan ngawur seperti Pak Wakil Gubernur itu ya. Ya, ini mohonlah ya. Karena untuk mencegah penyebaran virus HIV itu dibutuhkan aksi lebih dari sekedar poligami lah. Karena bisa juga dengan melakukan hubungan seks secara aman, yaitu hubungan seks setelah menikah dan tidak pernah berbagi jarum suntik atau peralatan menyuntik atau apapun yang dapat menyebabkan berpindahnya virus HIV itu tadi. Nah gitu dong. Kalau poligami itu kan belum ada penelitian yang bisa disimpulkan menurunkan penderita HIV, yang ada menurunkan tekanan darah suami. Aduh. Nah, juga orang yang sering melakukan hubungan seks dengan bergonta-ganti pasangan itu kan juga memiliki resiko terinfeksi karena HIV yang tinggi gitu loh.
Artinya perlu ada bimbingan, penyuluhan, pendidikan soal keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, bukan malah nyaranin kawin lagi. HIV-nya berkurang tapi perceraiannya tinggi, sama aja ribetnya. Lalu soal penjagaan HIV selain tidak berganti-ganti pasangan adalah dengan mengkonsumsi obat yang dihasilkan oleh para peneliti kita yang dapat membuat daya imunitas tubuh penderita HIV atau AIDS ini meningkat meski sulit normal ya, tapi setidaknya bisalah untuk bertahan dan memiliki waktu hidup yang lebih lama. Wah, dulu kok bisa menang ya ini pasangan Ridwan Kamil dan AAUU ini ikutan pilkada. Kalau kualitas wakilnya begini nih. Sorry Bahkan MUI Jawa Barat aja itu juga nggak sepakat soal poligami sebagai solusi mengatasi tingginya angka penderita HIV. Lagian kenapa solusi yang terpikir itu kok nambah istri ya? Nggak tahu saya. Sepertinya layak juga nih AAUU jadi duta poligami Indonesia. Dan saya dengar beberapa aktivis sosial media Jawa Barat mengaku malu dengan pernyataan wagubnya. Ya. Ini biasanya kalau saya ngadepin kadrun pasti mereka tuh bilangin, "Alah lu mah kritik doang, kasih dong masukan dong ke Pak Wagubnya itu." Sebentar ya, yang Wagub siapa? Berani nyalonin diri jadi pejabat, apalagi sekelas Wagub di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk hampir 50 juta orang. Harusnya ide-idenya juga cemerlang. Enak aja situ yang digaji, kita yang disuruh mikir. Kami netizen, kerjanya kami nyinyir. Hidup nyinyir. Saya Mas Jopray. Aman kan?